Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Alfriza dari kelas 1 Teknik Elektronika A dengan NIM 2502001. Perkenalkan, nama saya Dandra Dwi Saputra dari kelas 1 Teknik Elektronika A dengan NIM 2502013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Yusuf dari kelas 1 Elektronika A dengan NIM 2502027. Di sini kami akan melakukan beberapa praktikum, yaitu praktikum dioda sebagai penyarah gelombang penuh dan juga transistor TNP sebagai saklar, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari dioda. Jadi dioda ini adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengarahkan arus. Nah, di sini sudah ada gambar dari dioda. Jadi ketika anoda bertemu dengan kutub positif, dia akan berfungsi, dan sebaliknya ketika anoda bertemu dengan kutub negatif, dia tidak akan berfungsi. Teman-teman, jadi kita bakal lanjut ke penjelasan dioda sebagai penyarah gelombang penuh. Jadi di sini ada rangkaian pertama. Jadi rangkaian pertama ini ada siklus pertama. Siklus pertama ini dari sini mengalir ke arus menuju dioda pertama, masuk melewati anoda, kemudian keluar dari katoda. Kemudian dia masuk ke arah si CT. Tadinya di sini itu si arusnya sudah diubah. Habis itu di siklus pertama ini kita coba dari sini untuk mengalir ke arah dioda 2, dan di dioda 2 katodanya ini menolak untuk dimasukkan oleh si arus tersebut. Jadi gelombang pertama dihasilkan seperti ini, dan gelombang kedua dan di siklus kedua dimulai dari sini ada arus, kemudian dirubah ke sini, masuk melalui anoda, kemudian keluar lagi melalui katoda dan menuju ke arah si CT-nya ini melalui ban seperti tadi. Ketika dicoba lagi untuk memasuki dioda 1 seperti tadi, itu tidak bisa karena ditolak oleh si katoda. Jadi menghasilkan gelombang kedua yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu rangkaian dioda sebagai penyarah gelombang penuh. Di sini kita menggunakan dioda bridge sebagai penyarahnya dan juga beban resistor. Ini harus mengalir dari siklus pertama, yaitu sini menuju ke perilitan 1, perilitan 2 yang ada di trafo. Di sini tegangan diturunkan yang tadinya 220 menjadi 6 ataupun 9 volt. Kalau arus akan mengalir ke dioda 1, harus tidak akan mengalir ke dioda 4 karena mendapat kutub katoda. Lalu arus akan mengalir ke beban, dari beban menuju ke dioda 3. Di sini arus tidak akan mengalir melalui dioda 2 karena mendapat katoda. Lalu arus mengalir menuju balik ke tegangan AC, sehingga gelombang yang dihasilkan dari rangkaian ini akan seperti ini. Lalu di siklus kedua mengalir dari sini menuju ke dioda 2, namun ditolak oleh dioda 3 dan mengalir ke beban lagi, mengalir ke sini dan menuju ke sini, ditolak oleh dioda 1, balik ke PAC, sehingga gelombang yang dihasilkan akan menjadi gelombang penuh. Ya, selanjutnya ada rangkaian ketiga, yaitu rangkaian penyarah gelombang penuh menggunakan dioda bridge, kapasitor, dan juga beban resistor. Di sini sama saja seperti rangkaian sebelumnya, harus mengalir dari sini menuju dioda, lalu sini menuju ke AC lagi. Namun di sini ada kapasitor. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk memfilter gelombang tersebut atau memfilter tegangan ripple, tegangan jatuh dari gelombang. Jadi gelombang yang dihasilkan yang awalnya seperti ini, gelombang penuh, jadi
Mana sih ripple itu? Ripple itu ini yang tadinya dia jatuh hingga ke 0 volt, namun dia tidak jatuh hingga ke 0 volt. Oke, selanjutnya alat dan bahan untuk praktikum dioda sebagai penyarah gelombang penuh. Yang pertama ada back dioda tentunya, lalu yang kedua ada resistor 470, lalu yang ketiga ada resistor 100, lalu ada multimeter digital, lalu ada trafo, lalu ada osiloskop, selanjutnya ada probe untuk menghubungkan ke osiloskop, dan juga ada kabel konektor, lalu ada banana jack. Yang terakhir yaitu project. Sambungkan dioda 1 dengan fasa, sambungkan dioda 2 dengan netral, sambungkan keduanya dengan resistor, lalu diberikan dengan CT. Oke, selanjutnya kita ukur dengan menggunakan multimeter digital. Kita ukur tegangan input 6 volt, lalu kita ukur tegangan pada dioda 1 6,9 volt, lalu tegangan pada dioda 2 sama 6,8, lalu kita ubah menjadi DC di bagian resistor. Tegangannya sekitar 4,98 volt. Oke, setelah itu kita ukur gelombang output di resistor dengan menggunakan osiloskop. Akan terbentuk gelombang penuh. Lalu kita ganti variasi resistornya dengan variasi kedua, yaitu resistor 100 ohm. Kita ukur dioda pertama mendapat 5 volt, lalu ke dioda kedua mendapat 5 volt, lalu kita ukur pada resistor dapatkan tegangan 5 volt. Oke, setelah itu kita cek gelombang output di resistor, hubungkan probe dari osiloskop ke kaki-kaki resistor, lalu kita lihat maka akan terbentuk gelombang penuh. Hubungkan keempat dioda menjadi rangkaian dioda bridge, lalu hubungkan dengan beban resistor, lalu dari kaki resistor lainnya kita jumper ke percabangan yang lain. Setelah itu hubungkan dengan kabel fasa dan juga kabel netral. Selanjutnya, hubungkan tegangan sumber dari trafo ke project board. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama yaitu tegangan input dari trafo dapat 6 volt. Lalu, kita ukur tegangan pada masing-masing dioda. Di dioda pertama, kita coba ukur. Dapatkan tegangan sekitar 3 volt. Lalu di dioda kedua mendapatkan tegangan 3 volt, dioda ketiga mendapatkan 3 volt, dan juga di dioda keempat mendapatkan 3 volt juga. Lalu kita ubah menjadi DC dan ukur tegangannya pada resistor mendapatkan 4 volt. Selanjutnya kita lihat gelombang output dari resistor ini, maka akan terbentuk gelombang penuh DC. Lalu kita ganti resistor dengan variasi kedua, yaitu menggunakan resistor 100 ohm.
Lalu kita siapkan multimeter digital untuk mengukurnya lagi. Kita ukur di dioda pertama dapatkan 3 volt, dioda kedua 3 volt, dioda ketiga 3 volt juga, dan dioda keempat dapatkan 3 volt. Lalu kita ganti ke mode DC untuk mengukur resistor, dapatkan 4 volt. Selanjutnya kita lihat gelombang output dengan menghubungkan kaki-kaki dengan probe. Akan terbentuk gelombang penuh DC. Oke, selanjutnya rangkaian dioda bridge sebagai penyearah gelombang penuh dengan menggunakan kapasitor. Di sini saya menambahkan kapasitor 470 mikrofarad. Lalu kita ukur tegangan di setiap komponen. Yang pertama di dioda 1 sebesar 3 volt, di dioda 2 sebesar 3 volt, dioda 3 sebesar 3 volt, dioda 4 3 volt. Lalu kita ubah menjadi DC di resistor 6 volt, lalu di kapasitor dapat tegangan 6 volt juga. Lalu kita ukur atau cek gelombangnya di osiloskop. Tancapkan probe pada kapasitor dan akan terbentuk gelombang dengan ripple yang sangat sedikit. Lalu kita ganti dengan variasi kedua dengan mengganti resistor 100 menjadi resistor 1000, dan kita ukur lagi tegangan pada masing-masing komponen. Pada komponen dioda pertama dapatkan tegangan 3 volt, begitupun yang kedua dan yang keempat 3 volt juga. Lalu diubah menjadi DC dan di resistor dapatkan tegangan 7 volt dan di kapasitor dapatkan tegangan 7 volt juga. Lalu kita cek gelombangnya dan akan mendapatkan gelombang dengan ripple yang lebih stabil ke DC murni. Yang selanjutnya variasi ketiga dengan kapasitor 1000 mikrofarad dan juga resistor 100 ohm. Kita cek tegangan di kapasitor 7 volt, lalu tegangan di resistor juga 7 volt. Lalu setelah kita cek tegangan pada masing-masing kapasitor dan resistor, kita ukur lagi cek gelombangnya, maka akan terbentuk gelombang dengan ripple yang sedikit. Lalu lanjut ke variasi terakhir, yaitu dengan kapasitor 1000 mikrofarad dan juga resistor 1000. Kita cek tegangan pada kapasitor dapat 6 volt. Lalu kita cek pada resistornya dapat sekitar 6 volt juga. Lalu selanjutnya kita cek gelombang pada osiloskop, maka akan terlihat gelombang DC. Jadi dari pengunjung video itu kita mulai kesimpulan pertama itu dioda mampu mengubah AC menjadi DC, artinya AC bentuk seperti berubah dan dirubah menjadi DC. Dan kedua, rangkaian dapat berkonfigurasi jembatan atau bridge atau trafo CT seperti pada rangkaian yang ini dan pertama dan pada rangkaian kedua. Kemudian dioda hanya mengantarkan arus satu arah sehingga
berbalik setengah gelombang negatif jadi positif. Karena sini kita bisa lihat yang listriknya mengalir, arusnya mengalir Kita membuka apa dari sini menuju ke anoda keluar ke baturan.